Gak akan ada yang hidup tenang. Meskipun kalian gak bisa menderita di sini, jiwa kalian akan tetap ada di sini sampai mati pun. Aku gak rela anakku jadi korban. Halo, aku Sani. Ini suara ketiga. Shh, jangan bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat kalian yang udah klik video ini. Malam ini aku mau bawain sebuah cerita dari teman kita, Rian. Dia punya pengalaman yang lumayan berkesan. Bahkan dari pengalamannya itu dia harus melawan rasa traumanya, rasa ketakutannya bertahun-tahun. Rian saat itu bekerja di sebuah restoran besar di tahun kurang lebih 2012 atau 2011-an. Di situ Rian bekerja sebagai asisten dapur. For your information, asisten dapur itu ada dua bagian. Ada yang bagian untuk bersih-bersih dapur, dia punya tanggung jawab untuk kebersihan dapur, baik itu alat masaknya, baik itu lantainya, baik itu kebersihan ruang lingkup dapur. Ada juga asisten dapur yang di bagian makanannya atau persediaannya. Rian ini bertugas di asisten dapur bagian makanannya. Otomatis dia yang bertanggung jawab untuk mengatur stok makanan, penyimpanannya, terus apa-apa aja yang harus disiapkan sebelum memasak, kayak misalnya motongin, ngiris, segala macam bahan-bahan masakan supaya para koki nggak terlalu repot untuk mengupas lagi atau mengiris lagi. Mereka koki-koki hanya tinggal memasukkan, mengolah apa yang sudah disiapkan oleh Rian. Selain itu, Rian juga bertugas untuk mengecek stok persediaan makanan atau bahan-bahan masakan. Restoran ini punya 3 lantai, lantai dasar, lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Lantai dasar, lantai 2 itu digunakan untuk ruangan pelanggan, tempat makan. Lantai 3 atau lantai 4 yang paling atasnya itu digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan masakan. Awal mula Rian kerja, Rian tentu diperkenalkan di lingkungan kerjanya oleh seniornya, Ratna. Ratna di situ sudah bekerja lumayan lama, dan sebagai senior, Ratna terbiasa untuk memberitahu wejangan-wejangan pada Rian. Ini loh bagian ini loh bagian yang harus kamu rapikan, ini loh bagian kerja kamu, ini tempat kamu buat motong-motong gitu kan. Rian saat pertama kali masuk ya cukup menyimak saya kayak oh iya, baik kak, iya baik kak gitu kan. Sampai ke tempat penyimpanan barang, bahan-bahan masakan di lantai paling atas, Ratna bilang, Rian, kamu hati-hati kalau masuk ke sini ya. Gak boleh kosong, gak boleh bengong, harus selalu baca-bacaan. Saat pertama kali mendengar wejangan dari Ratna mengenai ruangan atas, ruangan lantai 3 itu, atau gudang makanan itu, Rian sempat aneh. Kok si Ratna ini ceritanya gitu sih, ngomongnya kayak gitu. Lantai-lantai sebelumnya enggak. Mikir lama tuh Rian. Alah, mungkin cuma buat nakut-nakutin doang. Biasalah anak baru kan suka dikerjain. Terus Rian cuma bilang, iya kak. Singkat cerita, mulailah hari pertama kerja. Biasa, nggak ada gangguan sama sekali. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai nggak berasa sudah makan waktu berbulan-bulan Rian kerja di restoran itu. Nggak berasa waktu sudah lewat dari 6 bulan Rian kerja di restoran situ. Nggak ada hal aneh yang Rian alami, selain mungkin beberapa kali selama kerja di situ, lumayan banyak kecelakaan yang terjadi di depan restoran. Tapi ya lagi Rian tidak berprasangka buruk. Yang namanya berkendara pasti mau nggak mau akan selalu ada yang namanya kecelakaan. Karena kalau misalnya berkendara mau kita hati-hati pun terkadang orang lain kan nggak menjamin bisa ngejaga kehati-hatian mereka. Rian nggak berpikir terlalu gimana-gimana mengenai kecelakaan itu. Meskipun kalau misalnya dipakai nalar sebenarnya kecelakaannya itu lumayan rutin. Hampir setiap bulan bahkan.
Tapi Rian ini orangnya itu agak skeptis. Dia nggak terlalu percaya tentang hal-hal yang tak kasat mata, apalagi hal-hal gaib. Bahkan setiap kali Ratna mengingatkan Rian untuk selalu beristighfar dan jangan kosong dan selalu fokus, Rian nggak berpikir yang macam-macam. Cuman berpikir, oh ya itu cuma pengingat biasa saja sesama pekerja supaya tidak terjadi kelalaian. Tapi keanehan demi keanehan mulai Rian alami. Suatu waktu saat Rian seperti biasa mengecek stok makanan, bahan-bahan masakan di lantai atas. Kayak biasa kan dia ngecek, ini, oke, oke, kayaknya ini harus ditambah, oke. Setiap Rian melakukan tugasnya, dia merasa bahwa di sudut ruangan sebelah sana, di pojokan itu selalu ada yang mengawasi. Lagi, Rian nggak berpikir panjang, mungkin karena kecapean, perasaan gue aja gitu. Lanjutlah, dia menyelesaikan tugasnya. Oke, udah selesai, dia balik, tutup gudangnya, turun ke bawah bantu masak-masak. Sesekali Rian ke lantai dasar untuk sekedar ngopi-ngopi, jajan-jajan, nongkrong-nongkrong di depan restoran. Bersama dengan Pak Satpam, tukang parkir, dan lain-lain. Hari itu gangguan, ya cukup hal-hal kecil seperti itu, kayak diliatin, terus kayak dengar suara-suara aneh. Cuman balik lagi, Rian itu tipe orang yang skeptis. Dia nggak terlalu percaya dengan hal-hal gaib seperti itu. Saat ada suara-suara pun, Rian malah lebih berpikir kalau misalnya itu paling anak-anak di lantai atas lagi pada ngobrol, paling itu ada pelanggan yang lagi ngobrol gitu kan. Di hari-hari biasa, sebenarnya restoran ini cukup terkenal dan selalu ramai akan pembeli karena memang makanannya itu terkenal sangat sangat enak, termasuk soto dan rawonnya. Banyak menu-menu di restoran itu yang memang rasanya top chair. Jadi emang banyak pelanggan yang datang untuk memesan ulang menu-menu yang ada di situ. Bahkan nggak jarang banyak yang di take away juga. Makanya nggak salah dan nggak heran kalau misalnya pekerjaan di sana cukup hektik dan memang banyak pegawainya. Di satu gedung restoran itu saja, Rian bekerja bersama dengan 30 orang lainnya. Beda dari macam-macam, ada waiters, ada koki, asisten dapur, dan lain-lain. Ada juga kasir dan admin, semuanya. Itu kurang lebih totalnya 30 orang. Tapi, keanehan-keanehan makin dirasakan oleh Rian. Sampai yang pada akhirnya Rian berpikir kalau itu hanya perasaan dia doang, itu menjadi keraguan Rian karena ternyata ada temannya yang sesama pegawai di situ juga lagi istirahat bareng nyeletuk. Gue waktu kemarin ngecek barang di atas tuh ngedengar suara cewek loh. Padahal gue cuma sendiri di situ. Lo emang selama ngecek barang-barang di atas aman ya? Rian balas sambil ngopi. Dalam hati sebenarnya dia pikir, masa sih? Ya gue juga ada sih ngerasain hal-hal kayak gitu, tapi masa gitu hal-hal aneh emang harus banget diceritain. Rian balas, enggak kok, gue bisa biasa aja. Emang kenapa? Enggak sih, cuman emang lu nggak tahu ya bisik-bisik tentang restoran ini? Apaan? Konon katanya. Udah males. Apa sih lu nyerita-nyerita nggak jelas banget, gantung-gantung. Percuma gue cerita sama lu juga gak akan percaya kan. Udah yuk kita balik bekerja katanya. Alah, lu pasti mau ngomongin yang gitu-gituan juga kan. Gak guna, gue gak percaya yang begituan. Ya udah yuk kerja aja. Kerjalah dia. Bulan terus berlalu sampai dirasa hampir memasuki bulan ke-9. Gangguan-gangguan kecil seperti suara, merasa diperlihatkan, itu ya masih dirasakan oleh Rian, tapi balik lagi, Rian tidak terlalu mengurus hal-hal itu. Sampai di satu titik saat Rian sedang istirahat, turunkan Rian ke bawah, bagian Rian istirahat. Saat Rian turun ke bawah, ada tuh beberapa bis rombongan wisatawan hendak turun untuk makan siang di restoran itu. Belum juga masuk ke restoran itu, salah satu kepala atau mungkin salah satu panitianya itu
kaget melihat restoran dari luar. Karena saat dia melihat ke bagian atas restoran, ternyata di situ ada sosok besar, hitam, bermata merah, nangkring di atas atap restoran. Kepala panitia tuh sampai berteriak, "Astagfirullahaladzim! Bang, lihat itu apa?" "Apa sih?" katanya. Temen panitia yang lain tuh bilang, apa sih gitu. Temannya nggak ngeliat. Tapi si orang yang satu ini sangat yakin bahwa yang dia lihat itu nggak salah. Dia yakin itu sosoknya benar-benar menyeramkan. Sosok besar, tinggi, hitam, legam, bermata merah, itu duduk nangkring di atas atap restoran. Dia terkaget, bahkan dia hampir mundur karena ketakutan. Sosok itu baru pertama kali dia lihat ada di rumah makan seperti itu. Rumah makannya bahkan nggak ada suasana horor sama sekali. Cuman ditenangin lah sama si temannya yang lain. Udah istighfar aja, bismillah, nggak akan diganggu kok gitu. Yuk kita masuk, kasihan peserta yang lainnya belum makan. Semua kejadian itu dilihat oleh Rian, dan Rian sontak melihat ke atas atap restoran. Emang ada apa di atas? Aneh tuh orang. Lanjutlah jalan Rian. Saat Rian jalan kan, kayak tap gitu. Lagi-lagi Rian ngedengar jeritan orang di belakang. Dari orang yang sama, dari rombongan yang sama yang tadi Rian papasan gitu kan. Astagfirullahaladzim. Bang, ayo kita balik bang, katanya. Kenapa gitu. Itu banyak banget sosok di dalam, katanya. Sosok apa? Bang, itu di setiap meja makan, tempat duduk masing-masing orang yang lagi makan di sana tuh ada pocongnya di situ. Bang, ayo kita balik bang, jangan makan di sini. Melihat kehebohan itu, Rian berbalik dan pocong. Rian yang tadi niatnya mau istirahat tuh, ngopi ke depan, makan gitu kan. Dia penasaran, dia balik lagi ke dalam restoran, ngeliat mana ada pocong. Karena yang Rian lihat itu nggak ada pocong sama sekali, melainkan banyaknya tamu-tamu yang makan di situ. Ngelihat kehebohannya ditimbulkan oleh si para wisatawan ini, sontak para pengunjung restoran di sana pada menoleh ke pintu masuk kan, ke tempat mereka yang masih ada di sana. Mereka belum masuk bahkan. Tapi kehebohan sudah sangat banyak yang mereka timbulkan. Para pelanggan yang di dalam sambil makan tuh pada ngeliatin mereka kayak, karena merasa suasana di situ sudah semakin tidak kondusif, alhasil para wisatawan ini balik arah mundur mencari tempat makanan yang lain karena merasa mungkin nggak nyaman diliatin dan sudah menimbulkan banyak keributan di situ. Alhasil para wisatawan itu pergi dan mencari tempat makan yang lain. Di situ Rian melihat para wisatawan itu balik pergi mencari tempat makan lain sampai keheranan. Sampai segitunya mereka nggak jadi makan di sini. Cuman gara-gara satu orang doang. Lanjutlah Rian pergi untuk melaksanakan hajatnya. Makan, istirahat sambil ngopi. Di pos satpam sudah tersedia banyak makanan pesanan Rian sebelumnya. Dibelikan oleh cleaning service teman Rian yang lainnya. Di situ, Pak Satpam nyeletuk. Bang, lu tahu nggak siapa yang tadi? Kenapa? Emang tadi siapa? Heboh banget. Dia tuh anak indigo tahu. Dia tuh lulusan pesantren A. Hah? Masa sih? Iya. Dia emang terkenal bisa melihat hal seperti itu, bahkan bisa berkomunikasi. Masa iya? Emang ada orang kayak gitu? Ada mas. Makanya mereka ngedengerin dia kan, disuruh langsung balik, mereka langsung muter balik. Tapi aku nggak ngeliat apa-apa loh pak di dalam. Di dalam tuh cuma ada pelanggan-pelanggan doang kita, pelanggan-pelanggan kita aja yang lagi pada makan. Yaitu kan yang terlihat kasat mata, yang tak kasat matanya kan mas sendiri nggak bisa lihat. Emang mas nggak ngerasain keanehan selama kerja di sini? Udah lama toh, udah berapa bulan? 8 bulan kerja di sini toh. Ya ada sih, tapi
Ah udahlah nggak usah dipikirkan, dia bilang. Hingga tak lama dari kejadian para wisatawan itu, Rian balik tercengang, terkaget-kaget dengan apa yang dia lihat, kejadian yang dia alami, yang saat itu, detik itu bahkan mengubah semua persepsi dia. Karena kejadian yang terjadi di hari itu mengubah semua penilaian Rian. Saat itu, menjelang closing, menjelang sore, Rian selesai bebersih di bagian atas gudang makanan, stok persediaan, turunlah Rian ke bawah ke area kitchen. Dilihat di area kitchen, total ada 30 orang pegawai sedang melakukan briefing closingan. Mereka biasa melakukan briefing closingan saat penutupan kayak untuk introspeksi, misalnya ada kekurangan apa, ada rencana apa besok, atau misalnya ada orderan khusus untuk besok, mereka bicarakan di situ dan melakukan persiapan untuk besoknya. Di tengah-tengah pembicaraan, di tengah-tengah briefing itu, tiba-tiba ada satu teman kerja Rian yang nangis. Mungkin nggak nangis, tapi lebih ke ketawa, tapi nangis juga. Aneh suaranya. Semua orang terfokus ke arah sumber suara. Terlihatlah di belakang, di pojok, di sudut, sudah ada wanita yang duduk terlemas sambil pasrah, tangannya tuh kayak yang awalnya nangis sendu-sendu tiba-tiba berubah menjadi histeris, ketawa histeris seperti itu. Semua orang di situ tahu kalau misalnya dia, wanita itu, sedang kesurupan. Rian yang melihat kejadian itu masih gak habis pikir. Kenapa dia gitu kan? Belum sempat otak Rian mencerna apa yang terjadi. Satu persatu teman Rian di situ jatuh dan mengalami hal yang sama. Mereka berceloteh hal-hal yang aneh, bahasa-bahasa yang aneh, bahkan berkata-kata kasar. Ada yang kelakuannya jadi aneh juga, ada yang menggaruk-garuk, semua itu total hampir 21 orang lebih yang kesurupan. Itu dalam waktu singkat, semua langsung kesurupan. Dari total 30 orang, 21-nya kesurupan. Di situ juga udah ada pemuka agama, ada Pak Ustadz, semua yang ngebantu mereka. Rian di situ ngerasa badannya sakit-sakit semua. Dia bahkan gak inget apa yang terjadi terakhir kali, kenapa dia bisa sampai gak sadarkan diri. Dalam kondisi kebingungan sambil menerka-nerka kayak, ini gue gitu kan. Nah, sekitar. Melihat kekacauan sekitar nih, kenapa orang-orang pada tergeletak gak jelas. Ada juga yang mengerang kesakitan gitu kan. Masih ada juga yang muntah-muntah gitu kan. Ini apa nih orang-orang? Sakit gitu. Rian baru ingat di situ. Temen gue, Nita, mana sih Nita? Ngeliat kepanikan Rian, salah satu temannya, Nina, yang tadi manggil Pak Ustadz, menghampiri Rian. Lo gak apa-apa Yan? Si Nita, kemana si Nita? Tenang, si Nita udah dibawa ke rumah sakit. Wah, syukurlah. Gila ya tuh anak, bisa-bisanya dia nyemplungin tangannya sendiri ke panci mendidih sebegitunya. Dia gak apa-apa. Lo ngeliat kejadiannya? Iya, dia gitu. Gue nggak habis pikir sih Nita bisa ngelakuin itu. Dia kenapa sih? Dia mau bunuh diri? Dia lagi gimana? Lagi banyak pikiran apa gimana sih gitu? Tangannya sampai dicemplungin ke air mendidih kayak gitu, maksudnya apa? Nita itu tadi dalam kondisi kesurupan juga ya katanya. Saat kita datang, Nita masih memegang panci itu dengan tangan kosongnya, dengan kondisi yang tangannya sudah memerah kebakar. Jadi mungkin saat Rian hendak ngebantu si Nita ini buat nyelamatin si Nita, tapi kan Rian malah kepental. Mungkin entah apa yang wallahu alam, entah apa yang Nita lakukan saat itu,
Nita sudah mengeluarkan tangannya, dan saat Nina dan orang-orang Pak Ustadz itu datang, Nita itu sudah megang panci yang panas itu, yang mendidih itu, digenggam dengan tangan kosong dan hendak memasukkan kepalanya ke panci itu. Untungnya, syukurnya, alhamdulillahnya, keburu datang Ustadz, keburu datang tim penolong itu yang dibawa sama Nina, barulah Nita bisa diselamatkan. Melihat kondisi Nita yang paling buruk dari pegawai-pegawai yang lain, akhirnya Nita dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dilakukanlah penanganan segera mungkin. Yang lainnya 20 orang ini, mereka cuma kesurupan biasa, nggak ada yang ngalamin luka atau cedera apapun, cuman ya kayak mual, muntah kayak gitu, terus nyeri-nyeri badan awal. Cuman Nita yang jadi korban, yang mengalami luka cukup parah sampai perlu dilarikan ke rumah sakit. Sejak hari itu, Rian nggak bisa berpikir logis lagi. Itu bukan hal yang bisa diceritakan, dijelaskan secara ilmiah. Mau nggak mau, di situ Rian mulai percaya bahwa ada sesuatu hal lain di restoran itu yang sebenarnya sudah terjadi. Karena rasa penasarannya yang lumayan tinggi, akhirnya Rian inisiatif mencari tahu. Dia pergilah ke salah satu guru spiritual, rekomendasi teman-temannya. Kita sebut saja Pak Budi. Pak Budi menerawang kejadian tempat yang dialami oleh Rian, dan Pak Budi bilang, "Oh, kamu kerja di warung itu ya? Kamu kerja di restoran itu ya?" katanya. "Iya Pak, saya kerja di situ. Kemarin saya ngalamin ini gitu. Sampai teman saya aja mengalami hal setragis itu sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit." "Ah, itu mah udah nggak aneh lagi, Den. Udah jadi rahasia umum, restoran itu memang ngadain pesugihan." Hah? Pesugihan? Maksudnya? Iya, yang punya restoran itu ngambil jalan pintas. Dia bersekutu dengan setan untuk menjalankan bisnisnya sampai sebesar ini. Dan ya, di pesugihan itu dia harus menumbalkan nyawa-nyawa. Ya mungkin salah satunya temanmu itu yang jadi targetnya. Tapi kenapa saya enggak? Saya baik-baik aja, bahkan saya enggak ngerasa diganggu sama sekali. Tapi kenapa cuman teman-teman saya aja, kok saya enggak diganggu katanya. "Kamu itu udah ada yang jaga. Kodamu itu harimau putih," katanya. "Itu susah untuk diganggu. Makanya kamu nggak ngerasain gangguan yang ekstrim. Sebenarnya bisa aja kamu jadi celaka juga malam itu. Cuman karena penjagamu lumayan kuat auranya, jadilah kamu aman. Salah satunya, kamu sempat mau nolongin temanmu itu toh," katanya. "Iya Pak, tapi kamu ngedadak nggak bisa kayak kebanting gitu, ada yang nahan gitu." "Iya." "Iya Pak, kenapa itu ya?" "Yaitu karena auranya bertabrakan. Penjagamu itu, kodamu itu mau ngejagain kamu, tapi endingnya ya udah jadi kamu yang kepental." "Oh gitu ya Pak." Mendengar cerita dari Pak Budi, Rian jadi makin goyah keyakinannya. "Aduh, kok tempatnya semengerikan itu ya," gitu. Lanjut nggak ya gitu ya. Memang sih gajinya lumayan besar, tapi kalau misalnya diganggu terus kayak gini, apalagi sampai mempertaruhkan nyawa, kayaknya nggak sanggup aku. Aku resign aja ya katanya. Mulai terbesit untuk resign dari pekerjaannya tuh Rian, karena jujur seumur hidup Rian nggak pernah Rian mengalami hal-hal seperti itu, dan kejadian itu lumayan bikin Rian tergoncang keyakinannya dan shock karena melihat senyata itu, serealistis itu di depan matanya sendiri. Bahkan dia merasakan gangguannya pun kan yang langsung mental gitu, menghantam dadanya gitu, kayak itu dari luar nalar sama sekali gitu kan.
Singkat cerita, gak lama setelah kejadian itu, seminggu lah kurang lebih seminggu setelah kejadian kesurupan massal itu, datanglah berita duka dari anak pemilik restoran. Anak pemilik restoran sangat disayangkan mengalami kecelakaan tunggal dan meninggal di tempat. Konon, katanya kecelakaan itu terjadi karena pemilik restoran telat atau gagal menumbalkan nyawa seseorang di hari itu. Karena dirasa hal ini semakin gak wajar, akhirnya Rian beserta 15 orang lainnya, termasuk Nita, memutuskan untuk resign saat itu juga. Dari total semua pegawai staf yang ada yang bekerja di situ, setengahnya mengundurkan diri karena merasa nggak sanggup dengan gangguan-gangguan yang terjadi, hal-hal aneh yang terjadi di situ. Terlebih saat kesurupan ternyata bukan hanya gangguan kecil yang dirasakan, tapi itu sudah bisa mengancam nyawa mereka masing-masing. Apakah ceritanya sampai di situ? Tentu tidak. Singkat cerita, ternyata meskipun Rian sudah resign dari tempat kerja itu, dari restoran itu, rasa trauma yang Rian dapati dari pekerjaan itu, dari restoran itu ternyata menghantui Rian sampai bertahun-tahun. Dan usut punya usut, setelah kepergian resign berjamaah, resign serentak dari pegawai-pegawainya itu, muncul satu pegawai baru yang bekerja di restoran itu. Belum ada 1 bulan, pegawai baru itu sudah divonis dengan penyakit yang aneh, yang bahkan tidak terdeteksi oleh dunia medis. Dan pegawai baru itu meninggal hanya dalam waktu 1 minggu setelah dia jatuh sakit. Bahkan dia belum 1 bulan kerja di situ. Mendengar kabar itu, Rian sontak kayak, wih, syukur gue udah gak di situ. Apakah terornya selesai sampai situ saja? Tentu tidak. Karena ternyata meskipun Rian sudah pindah kota, meskipun Rian sudah tidak bekerja lagi di situ, di malam hari, setiap kali Rian tidur, Rian selalu memimpikan mimpi yang sama. Dia bekerja di restoran itu setiap hari, seperti halnya dia bekerja pada hari-hari biasa. Dan jujur, 1-2 hari mungkin Rian bisa memaklumi. Mungkin karena rasa traumatisnya maka masih ke bawah mimpi. Tapi menjelang seminggu, 2 minggu, sebulan, bahkan berbulan-bulan, Rian masih mengalami mimpi yang sama, itu lagi, sontak Rian gak bisa mikir ini gak wajar. Karena yang Rian rasakan, meskipun itu mimpi, tapi capeknya tuh berasa banget, menguras tenaga banget. Coba bayangin aja, kayak pagi, siang, sorenya dia harus kerja di luar, di tempat lain. Tapi bahkan sampai rumah pun, dia waktu istirahat pun masih harus bekerja di dalam mimpinya. Yang aturannya sebenarnya kalau misalnya kerja di mimpi itu nggak bikin badan capek kan. Ini enggak. Ini dia ngerasa yang bener-bener kerja kayak capek secapek itu. Mau nggak mau, semakin Rian bermimpi seperti itu, makin lama makin merosot lah imunitasnya, makin lemah lah tubuhnya kan. Karena waktu istirahatnya pun jadi nggak cukup. Saat siang, pagi, sore dia harus fokus kerja, di malam hari pun dia diganggu dengan mimpi yang aneh yang itu-itu terus. Bahkan Rian seperti mengulang kejadian saat dia bekerja di restoran sebelumnya. Dia melakukan tugas dia yang biasa, menyiapkan bahan-bahan makanan, dia bantu menyisihkan, mengupas semua, ngecek stok segala macam. Semua itu dilakukan seperti halnya saat Rian masih di restoran itu. Tapi bedanya ini di alam mimpi.
Cuman yang bikin aneh adalah kenapa dia masih secapek itu. Kalau misalnya mimpi ya udah mimpi aja gitu. Dan keanehan yang kedua adalah kenapa mimpinya terus-terusan berulang seperti nggak ada henti. Kayak Rian tuh harus dipaksa kerja setiap hari tanpa libur. Meskipun itu di dalam mimpi, tapi mau nggak mau itu menguras jiwanya dong. Menguras kayak batinnya tuh, mentalnya tuh kayak capek gitu dong. Iya kan? Alhasil karena nggak kuat dengan keanehan yang dia alami, dia datang lagi ke Pak Budi. Ternyata dibukalah sama Pak Budi. Si pemilik restoran sakit hati dan tidak terima karena dia gagal memberikan tumbal di hari itu saat kesurupan masal itu. Dan berakibat dengan dia harus kehilangan anak satu-satunya. Anak laki-laki kesayangan dia. Di situ dia marah dan tidak terima. Karena ternyata Nita yang dijadikan target untuk tumbal berhasil diselamatkan. Hingga akhirnya muncullah sumpah serapah dari pemilik restoran. Gak akan ada yang hidup tenang. Meskipun kalian gak bisa menderita di sini, jiwa kalian akan tetap ada di sini sampai mati pun aku gak rela anakku jadi korban. Dan sumpah itu ternyata terbukti. Rian mengalami mimpi itu sebagai pertanda bahwa sebenarnya jiwanya sudah dibelenggu di restoran itu. Padahal Rian kan gak tahu apa-apa, Rian gak salah apa-apa, tapi ternyata dia terkena kutukan dari pemilik restoran itu. Nggak ada yang bisa dilakukan oleh Pak Budi selain untuk menyuruh Rian untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan rajin beribadah. Akhirnya bertahun-tahun Rian bertahan dengan mimpi yang sama. Selama kurang lebih 7 tahun, Rian mengalami mimpi yang sama, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Sampai ke tahap yang awalnya Rian depresi, capek, frustasi, sampai ke tahap dia sudah mulai terbiasa dengan apa yang dia alami. Meskipun tetap mengganggu aktivitas dia, hingga pada tahun ke-8, mimpi itu tiba-tiba terhenti saat Rian mengetahui bahwa pemilik restoran sebelumnya itu sudah meninggal akibat penyakit yang memang sudah tidak bisa ditolong lagi. So, itu dia cerita malam ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Makasih udah nonton videoku sampai habis. Jangan lupa klik like, share, komen, masukin kritik dan saran kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe. See you next video. Bye!